Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yun Xiao. Frustrasi, mau menjentikkan lengan bajunya dan mendengus dingin, penyihir tua, kenapa kamu bertingkah begitu muda? Kamu dari generasi yang sama dengan leluhurku, jadi aku harus memanggilmu nenek buyut, dan kamu perempuan. Kamu sudah mati, Gu Qingqing menjerit, tetapi wajahnya segera menjadi gelap. Udara di sekitarnya mengembun menjadi kepingan salju, dan bahkan dari jarak lebih dari 10 kaki, dia bisa merasakan hawa dingin yang datang dari udara. Jika bukan karena fakta bahwa Bai Su Yui menyelamatkan orang di rumah batu, dia pasti sudah membunuh mereka. Jantung mau berdetak kencang, dan dia menyadari bahwa kekuatan Gu Qingqing berada di atasnya. Jika dia membuatnya marah, dia mungkin benar-benar membunuhnya. Wanita mampu melakukan apa saja ketika mereka menjadi gila. Iya, Fei ini tiba-tiba bergumam dan sepertinya sudah bangun, namun, matanya masih tertutup rapat dan dia tampak seperti sangat kesakitan. Butir-butir keringat seukuran kacang mengalir di pipinya dari dahinya. Gu Qingqing bergegas dan meraih tangan Fei ini. Ada garis merah di pergelangan tangannya, dan kemudian di lehernya, ada juga beberapa garis darah scarlet. Vena Phoenix. Dia akan menerobos, tapi dia tidak memiliki kekuatan esensi Phoenix surgawi, kata Gu Qingqing dengan suara yang dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan setumpuk batu fosfor api Phoenix merah, yang telah dia kumpulkan ketika dia bangun. Ada puluhan ribu dari mereka, dan semuanya menumpuk di samping Fei ini. Tiba-tiba, batu fosfor tampak terbakar dan mengeluarkan nyala api yang jernih. Benang merah terbang keluar dari nyala api dan menuju tubuh Fei ini. Mereka terserap saat mereka menyentuh kulitnya. Garis-garis berdarah di pergelangan tangan dan leher Fei ini menjadi lebih terlihat. Mereka bahkan meluas ke pipinya dan menutupi seluruh tubuhnya. Ekspresi sedihnya lega dan dia menjadi tenang. Dia duduk bersila di atas batu besar. Mata Gu Qingqing berbinar dan dia berkata dengan cemburu, garis keturunan Phoenix surgawi adalah penguasa sejati dunia ini, dan telah menerima persetujuan terbesar dari kekuatan sejati Phoenix surgawi. Kecepatan kultivasinya dalam sehari di sini setara dengan kecepatan kultivasi kita dalam setahun. Ku Hongyan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Fei ini baik-baik saja. Dia juga senang untuk Gu Qingqing. Jika Fei ini bisa melangkah ke ranah abadi sejati, dengan fisik khususnya sebagai Phoenix surgawi, dia akan sangat membantu Yun Xiao dan aliansi mereka. Hanya beberapa batu fosfor Phoenix Fire dan gadis kecil ini seperti ikan di air. Jika dia mendapatkan bulu ekor sejati Phoenix surgawi, aku khawatir dia bisa langsung terbang ke langit. Musing juga tampak iri dan cemburu saat dia berdiri dengan tangan disilangkan dan menonton dengan tenang. Hehe, bulu ekor asli. Siapa yang berani memprovokasi iblis berusia 10.000 tahun itu? Gu Qingqing tertawa, selama gadis ini berkultivasi di sini selama 8 hingga 10 tahun, hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke ranah keadilan kedaulatan ilahi. Ku Hongyan memandang Gu Qingqing dan merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan suara rendah, Gu Qingqing, karena kamu di sini secara pribadi dan kamu berjanji pada Fei Yang untuk mengembalikan tubuh Yun Sang, maukah kamu menepati janjimu? Petik 2. Hehe, tentu saja aku menjaga. Gu Qingqing mendekatkan wajahnya ke wajah Ku Hongyan dan meniup napas di wajahnya. Dia berkata dengan genit, siapa yang memintamu menjadi begitu cantik sehingga wanita muda ini cemburu? Mengapa kamu tidak mengorbankan dirimu menggantikan muridmu dan membiarkan wanita muda ini turun ke tubuhmu, sehingga aku dapat menikmati keindahan yang menggulingkan dunia ini dengan benar? Melihat kemarahan di wajah Ku Hongyan, Gu Qingqing dengan cepat berkata, aku hanya akan turun selama setahun, aku akan mengembalikannya kepadamu setahun kemudian. Kemudian 1 bulan, 1 bulan seharusnya baik-baik saja, kan? Hei, jangan pergi, mari kita bahas ini lagi. Saya hanya ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki wajah seperti itu. Dentang, tanpa mengatakan apa-apa, Ku Hongyan menusukkan pedangnya ke Gu Qingqing dan memaksanya pergi. Dia memarahi, jika kamu terus menjadi seperti itu, jangan salahkan aku karena tidak menganggap persahabatan kita sebagai sesama murid. Selama 3000 tahun, Istana Awan Ilahi telah menganggap Gu Qingqing sebagai makhluk surgawi dan sangat menghormatinya, namun,
dia tidak menyangka dia akan seperti ini, yang membuat Ku Hongyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, aku tidak akan bermain saat itu, jika Anda tidak mau memberikannya kepada saya selama sebulan, apa yang bisa dibicarakan tentang berada di sekte yang sama? Aku tidak memiliki sesama murid sepertimu. Gu Qingqing menggembungkan pipinya dan berjalan ke samping dengan marah. Luo Yunsang mengikutinya. Keduanya duduk berhadapan, telapak tangan mereka saling bersentuhan, tubuh Yunsang bersinar dengan cahaya merah panas, yang menyebar berputar-putar seperti matahari. Ku Hongyan terkejut dan merasa gerakannya terlalu besar, dia takut mereka akan saling mengganggu, jadi dia segera membuat batas antara keduanya untuk memisahkan mereka. Di tubuh Yunsang, batu pelangi di dahinya melintas, cahaya merah datang dari batu pelangi, yang membentuk semacam getaran dengan tubuhnya, cahayanya sangat panas. Wajah suram wasit dan mata seperti hering segera membangkitkan kewaspadaan Ku Hongyan, dan dia membungkuk sedikit. Lagi pula, kembali ke 5 gunung awan, Gu Qingqing telah mengorbankan leluhur kerang dan memakan manik-manik dewa darah yang telah terbentuk setelah memurnikan dirinya sendiri. Sekarang, dia juga bisa merasakan kekuatan darah yang sangat besar dari tubuh Luo Yunsang. Ada kemungkinan bahwa dia akan tiba-tiba mengkhianatinya, yang akan menjadi pukulan fatal bagi semua orang yang hadir. Mau merasakan pikirannya dan mendengus, aku telah kehilangan mutiara dewa darah, tapi aku telah memperoleh seni suci iblis Buddha. Selain itu, kesempatan untuk menjadi Tuhan ada di depan saya, tapi, karena aku berjanji untuk mengikuti Yun Xiao selama 10 tahun, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Baginya, waktu 10 tahun hanyalah sekejap jarinya, dia tidak akan mengingkari kata-katanya untuk masalah sekecil itu dan menyebabkan iblis di hatinya. Itu bagus. Ku Hongyan sedikit lega, tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Setelah beberapa jam, Gu Qingqing tiba-tiba menarik tangannya dan melangkah mundur. Yunsang, di sisi lain, membuat segel tangan dan memasuki keadaan meditasi lagi. Energi yang besar di tubuhnya terus menyebar untuk waktu yang lama. Bagaimana? Ku Hongyan pergi dan bertanya dengan prihatin. Gu Qingqing menghela napas, memulihkan kekuatannya, dan berkata, aku sudah mengambil klon itu, sekarang tubuhnya sendiri, aku juga baru saja mewariskan esensi dari teknik sejati 9 yang kepadanya, memungkinkannya untuk mengendalikan batu pelangi sendiri. Jika dia tidak bisa melewati uji coba ini, dia akan menderita serangan balik dari kekuatan batu pelangi, dan itu akan merepotkan pada saat itu. Ku Hongyan terkejut dan berkata dengan gugup, kekuatan Yunsang masih dangkal, bisakah dia mengendalikan batu pelangi itu? Lagi pula, bahkan dengan basis kultivasi Ningkewei, dia masih terpengaruh oleh Aegirin. Gu Qingqing berkata, jangan khawatir, aku telah memurnikan batu pelangi saat aku mengendalikan tubuhnya. Mutiara dewa darah dari suku iblis abu-abu sangat kuat, dan sudah mulai menunjukkan efeknya. Selama Yunsang menyerap semuanya, ditambah dengan kekuatan tubuh dewa 9 yang dan batu pelangi, tidak akan lama sebelum dia melangkah ke alam berdaulat ilahi. Ku Hongyan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, mungkinkah Daren membantu Yunsang mengendalikan batu pelangi, jadi dia sengaja turun ke tubuhnya. Gu Qingqing memelototinya dan terkekeh, haha, apakah menurutmu aku kaisar bela diri Lei Feng? Itu hanya kebetulan, dan manik-manik dewa darah itu, apakah menurutmu aku akan membiarkan tubuhnya menelannya jika aku punya pilihan? Tidak bisakah aku membawanya kembali ke dunia abadi dan membiarkanku memakannya sendiri? Hati wasit sakit saat dia mendengarkan, itu adalah kekuatan absolut yang awalnya miliknya. Tidak peduli apa, aku berterima kasih atas nama Yunsang. Ku Hongyan menangkupkan tinjunya dan berkata. Gu Qingqing melambaikan tangannya dan memotongnya, kamu tuannya, dan aku adalah Grand-Grandmasternya, tidak perlu berterima kasih kepada saya, setiap orang memiliki kesempatannya sendiri, sementara saya membantunya, saya juga membantu diri saya sendiri. Ku Hongyan sedikit bingung dan terus bertanya, batu pelangi itu ada di tubuh Yunsang, bisakah itu dikeluarkan di masa depan? Gu Qingqing berkata, jangan khawatir tentang itu, batu pelangi hanyalah alat untuk membantu tubuh Dewa 9 yang, ketika tubuh dagingnya selesai atau kultivasinya mencapai alam berdaulat ilahi, penggunaan batu pelangi akan sangat kecil, terserah dia apakah dia ingin menyimpannya atau tidak. Itu bagus. Ku Hongyan benar-benar lega. Ekspresi Feini dan Yunsang semakin baik, tetapi tidak ada gerakan di rumah batu, yang membuatnya khawatir.
Tapi Gu Qingqing tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dan dia juga khawatir. Tiba-tiba, beberapa dari mereka gemetar dan mundur selangkah karena terkejut, seorang lelaki tua muncul di depan mereka tanpa mereka sadari. Orang tua itu memiliki kepala penuh rambut perak dan mengenakan kemeja biru tua dengan pita berwarna bulan sabit diikatkan di pinggangnya, matanya jernih dan dia tampak riang, tatapannya bergeser dari Fei Ni ke Yunsang saat dia dengan lembut menganggukkan dahinya. Tuanku, Gu Qingqing sangat gembira, dan dengan cepat menghampirinya, Yang mulia, bagaimana kabar Li Yunxiao? Petik 2. Orang tua itu adalah penguasa rumah batu ini Bai Suyui, dia membelai janggutnya dan bergumam, hidupku tidak dalam bahaya, tetapi luka-lukaku terlalu parah dan aku takut tubuhku akan rusak, seni penempaan tubuh dan tubuh kaca ringan runtuh pada saat yang sama, dan sebagian besar kultivasi saya hilang. Apa, tuanku, Anda harus menyelamatkannya. Ketika Ku Hongyan pertama kali mendengar bahwa hidupnya aman, dia menghela nafas lega, tetapi ketika dia mendengar bahwa kultivasinya telah jatuh, dia terkejut dengan kebanggaan Gu Feiyang. Dia mungkin tidak bisa menerima kenyataan ini, dia buru-buru maju dan memohon kepada lelaki tua itu. Gu Qingqing juga sedih, tuanku, Anda harus memikirkan cara. Simpul roda 100 tersenyum, jangan khawatir, dia adalah penguasa tablet alam ilahi, saya akan melakukan yang terbaik, selain itu, kesengsaraan hari ini juga ada dalam perhitungan saya, jadi bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Tubuh kaca ringannya dan tubuh Dewa Sembilan yang Anda adalah Yin dan Yang, mereka berlawanan kutub. Jika Anda dapat menggunakan tubuh Anda untuk membantunya berkultivasi dan mengaktifkan kekuatan tubuh kaca cahaya, dia akan dapat pulih sendiri. Omong kosong, pipi Gu Qingqing merah, dan dia berkata dengan marah, apa maksudmu dengan menggunakan tubuhku untuk membantunya berkultivasi? Meskipun aku tidak ingin apapun terjadi pada Yun Xiao, jika dia ingin mengorbankan kepolosanku, lebih baik dia mati. Bai Suyui tertawa dan berkata, haha, aku tahu kamu tidak akan mau, namun, Dao Surgawi memiliki misterinya sendiri, bukankah kamu membawa tubuh Dewa Sembilan Yang? Luo Yunsang, beberapa dari mereka memahami ini di dalam hati mereka saat mereka melihat Yunsang. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hati Ku Hongyan, dia secara alami tahu hubungan antara Yunsang dan Yun Xiao. Setelah pertempuran di puncak hujan salju, muridnya telah meninggalkan istana Shen Xiao dan berkeliaran di dunia. Tuan istana, Yunsang telah turun gunung sendirian. Di luar aula utama, suara mendesak dari seorang gadis Flux datang. Di puncak hujan salju, angin dingin menggigit dan salju turun, seluruh istana Shen Xiao terendam udara dingin, seolah menunjukkan bahwa sekte kuno ini akan kembali sunyi, seperti langit dan bumi. Pintu aula telah disegel, dan Ku Hongyan duduk bersila sendirian di dalam, tidak melihat orang lain. Aku tahu, dia hanya menjawab dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sangat lelah, dan berkata, biarkan dia pergi. Gadis tali itu tampak tercengang, tapi, dia masih sangat muda, dan dia bahkan murid pribadimu Qian. Jadi bagaimana jika dia adalah murid langsung saya? Dia memiliki pilihannya sendiri, dan dia selalu sangat bijaksana, kata Ku Hongyan. Tapi Qian Yunsang memiliki tubuh ilahi 9 yang. Hanya satu Qian yang lahir dalam ribuan tahun. Justru karena dia memiliki tubuh Dewa 9 yang sehingga saya tidak bisa membatasinya karena keputusan saya sendiri, setiap orang memiliki kesempatan mereka sendiri, mungkin itu benar baginya untuk pergi. Dengan cara ini, saya dapat melepaskan semua ikatan saya dan dengan damai pergi ke pengasingan. Mulai sekarang, jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya. Petik 2. Saat pikirannya berangsur-angsur kembali ke tahun itu, Ku Hongyan memandang Yunsang, yang sedang duduk bersila dan berkultivasi, dengan perasaan campur aduk. Seolah-olah nasib semua orang hanyalah bidak catur di bawah langit yang telah lama diatur oleh seseorang dan tidak bisa dikendalikan. Kata-kata Gu Qingqing menyela pikirannya, tapi Luo Yunsang berusaha keras untuk menekan batu pelangi. Jika dia dan Yun Xiao berkultivasi bersama, apakah akan ada perubahan mendadak? Petik 2. Jangan khawatir, aku akan menjaga mereka, kata Bai Suyui. Lihat Ying Luo, jantung semua orang berdetak kencang, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Bai Suyui tertegun sejenak, lalu segera bereaksi dan dengan marah menegur, apa yang kalian pikirkan? Kamu sangat kotor.
Dengan lambaian tangannya, dia mengirimkan gelombang energi yang melilit Yunsang, dan mereka berdua menghilang. Ku Hongyan berkata dengan heran, mereka. Ahem. Gu Qingqing terbatuk dan berkata dengan canggung, betapa kotornya, Anda terlalu banyak berpikir, tubuh ilahi hanya bisa merasakan satu sama lain, dua ekstrim yin dan yang menyatu bersama dan berkultivasi bersama, itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Pipi Ku Hongyan juga merah, dia memelototi Gu Qingqing dan berkata, Tuanku, jika Anda tidak terlalu banyak berpikir, lalu mengapa reaksi Anda begitu intens sekarang? Gu Qingqing memutar matanya ke arahnya, bahkan jika itu hanya saling merasakan, katanya, saya tidak memiliki toleransi untuk mengorbankan kepolosan saya untuk menyelamatkannya. Ku Hongyan merenung sejenak dan berkata, siapa simpul roda 100 ini? Dia sebenarnya layak untuk Anda hormati dan percayai. Richard juga mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Gu Qingqing berpikir sejenak, mari kita begini, nama Tuan Bailun tidak menonjol, dan sangat sedikit orang yang tahu identitasnya, namun, semua peristiwa besar di alam bela diri surgawi dalam ratusan ribu tahun terakhir semuanya berada di bawah perhitungan cabangnya. Kalkulasi, mungkinkah itu sama dengan keluarga Duanmu? Tanya Ku Hongyan dengan heran. Tes, apa masalahnya tentang trik kecil keluarga Duanmu? Gu Qingqing mencibir, lalu berkata, selanjutnya, leluhur keluarga Duanmu memang menerima warisan dari Tuan ini, atau mungkin, keluarga Duanmu sendiri adalah salah satu warisan Tuan ini. Ku Hongyan terdiam, di jalan mengejar dao surgawi, semakin jauh seseorang pergi, semakin besar dunianya, dan semakin tidak penting yang akan dirasakan. Hanya di mata orang biasa mereka akan berpikir bahwa 7 master sekte besar dan 10 kaisar bela diri besar berada di puncak gunung, mereka tidak akan tahu berapa banyak keberadaan yang telah melampaui puncak gunung selama 100.000 tahun terakhir yang telah mencapai langit. Mata Gu Qingqing dipenuhi dengan rasa hormat, dan dunia abadi ini juga disempurnakan oleh tuan lain di bawah saran Tuan Bailun. Siapa orang yang menyempurnakan dunia kehidupan abadi? Tanya Ku Hongyan dengan heran, untuk dapat menggunakan Phoenix Feathers untuk menyempurnakan alam, kekuatan magis ini tidak berbeda dengan penyempurnaan artefak suci, atau bahkan jauh di atas penyempurnaan artefak suci. Gu Qingqing berpura-pura misterius dan tersenyum, kamu akan tahu di masa depan. Ku Hongyan penasaran, tetapi karena pihak lain tidak mau memberitahunya, dia tidak bertanya. Setelah mengetahui bahwa kehidupan Yun Xiao baik-baik saja, dia sebagian besar merasa lega, dan sekarang dia hanya menunggu hasilnya. Dia segera duduk bersila di udara dan mulai mengatur pernapasannya dan berkultivasi. Wasit tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengikutinya. Keduanya sepertinya merasakan tekanan yang besar, di ranah seni bela diri surgawi, puncak kesempurnaan sudah menjadi eksistensi yang tak terbendung, tetapi di ranah kehidupan abadi, ia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Adapun berapa banyak monster tua yang ada, tidak ada yang tahu, berapa banyak jenius luar biasa yang bisa lahir dalam 100.000 tahun. Meskipun tidak semua dari mereka memiliki kesempatan untuk memasuki tempat ini, 1 atau 2 akan masuk setiap beberapa ribu tahun, jumlah orang sangat mengejutkan. Gu Qingqing menatap Musing, di mana tubuh Anda yang sebenarnya? Tanyanya, apakah kamu tidak datang? Petik 2. Aku tidak punya banyak waktu tersisa, jawab Musing tanpa ekspresi, saya tidak bisa menerimanya, saya telah belajar dari orang-orang ini bahwa 10 aturan dunia luar belum dipulihkan, dan tampaknya masih ada beberapa waktu sebelum kesengsaraan iblis, aku tidak ingin bangun dari tidur nyenyak sekarang. Kamu juga tahu tentang kesengsaraan iblis. Gu Qingqing menatapnya dengan heran, apakah kamu Ying Luo? Karena saya telah dikirim untuk menjaga menara alat berat, saya secara alami berasal dari pulau pemisahan misterius, Musing mengangguk dan berkata dengan jujur. Gu Qingqing menghela nafas, aku seharusnya memikirkannya lebih awal. Yang tidak saya mengerti adalah, mengapa Anda tidak ingin bergabung dengan Pulau Xuanli? Selain batasan, tidak ada yang buruk tentang itu. Petik 2. Gu Qingqing terkekeh, hehe, aku paling takut ditahan, bahkan jika saya harus hidup beberapa tahun lebih sedikit, saya tidak ingin dikendalikan. Musing tidak mengatakan apa-apa dan memejamkan mata. Segera, Gu Qingqing juga merasa bosan, jadi dia menutup matanya dan mulai berkultivasi bersama mereka. Beberapa hari kemudian, 2 pilar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari rumah batu dan ke langit. 1 yin dan 1 yang,
mereka saling memantulkan, menerangi seluruh langit dan daratan seolah-olah siang hari. Pemandangan aneh seperti itu membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Melihat pilar cahaya itu penuh energi, mereka segera menebak bahwa keduanya pasti telah pulih, dan mereka semua sangat gembira. Keributan besar seperti itu berlangsung selama 1 jam penuh sebelum berangsur-angsur melemah. Pada saat ini, Feini, yang sepertinya sedang tertidur lelap, sepertinya telah terbangun. Tangisan Phoenix terdengar dari tempat yang tidak diketahui dan mengelilingi seluruh langit. Hati semua orang bergetar. Suara kuno tangisan Phoenix tidak datang dari tubuh Feini, seolah-olah itu telah ada di dunia dan hanya diputar ulang. Setelah itu, bayangan Phoenix besar perlahan terbentuk di langit. Pada saat yang sama, itu berubah menjadi lautan api yang tak terbatas dan miring ke bawah. Yingluo ini, mereka semua dikejutkan oleh pemandangan aneh ini. Seluruh langit terbakar, dan nyala api jatuh seperti meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit, menabrak rumah batu. Apa yang harus kita lakukan? Gu Qingqing juga terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Feini masih duduk di sana. Api jelas datang untuknya. Ku Hongyan dan Mu Xing juga bingung. Bu Zi dan 2 lainnya sudah memasuki lembah, dan mulut mereka terbuka lebar karena mereka benar-benar membatu. Jangan panik, ini hanyalah segumpal kesadaran Phoenix surgawi yang berkeliaran di dunia abadi. Ia merasakannya ketika tubuh Nirvana menerobos, jadi berubah menjadi nyala api dan turun. Suara 100 putaran pakaian pengikat terdengar, cahaya putih melintas di rumah batu, dan sosok 3 orang segera muncul. Fei Yang, kamu baik-baik saja. Ku Hongyan sangat gembira melihat pemandangan itu. Dia bisa merasakan aura Yun Xiao saat ini, itu penuh kekuatan dan tampak lebih halus. Tubuh Yun Sang juga berbeda dari sebelumnya, dan ada cahaya merah samar di sekelilingnya. Begitu dia melihat Ku Hongyan, dia segera maju dan berlutut dengan kedua lutut, lalu membungkuk hormat dan berkata, "Salam, Tuan." Ku Hongyan melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan mengangkatnya. Dia melangkah maju dan memegang tangannya. "Ini sulit bagimu selama bertahun-tahun. Murid tidak bekerja keras." Luo Yunsang bergegas mundur dan berdiri di sana dengan malu-malu dengan kepala menunduk. Dia merasakan pipinya terbakar sampai ke telinganya. Dia tidak bisa lagi menjelaskan hubungannya dengan Yun Xiao kepada Ku Hongyan, dan hatinya berantakan. Meskipun dia telah dirasuki oleh Gu Qingqing, dia tahu semua yang telah terjadi. Ku Hongyan tersenyum dan membelai rambutnya, menghiburnya. Sebagai orang yang mengikuti Dao Surgawi, umur kita tidak dapat dihitung oleh manusia, dan tindakan kita tidak dapat didiskusikan di dunia sekuler. Anda benar-benar menyukainya, karena aku bisa mentolerir wanita lain. Mengapa aku tidak bisa mentolerirmu? Petik 2. Yun Sang sangat tersentuh sehingga air mata menggenang di matanya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Yun Xiao, di sisi lain, menyalahkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sulit diatur dan sangat bebas, seolah-olah Dao Surgawi telah mempermainkannya dan menjungkirbalikkan dunia, tetapi dalam kehidupan ini, dia telah terikat oleh perasaan asmara. Melihat Ku Hongyan dan Luo Yunsang, serta Feini, yang membuat terobosan tidak jauh, peri air, dan Dingling, kelima wanita itu adalah naga dan Phoenix di antara pria, putra surga yang bangga, dan wanita luar biasa yang langka. Mereka semua memperlakukannya begitu dalam, dan dia berpikir bahwa dia tidak bisa mengecewakan mereka bahkan jika dia mati dalam hidup ini. Pada saat ini, api yang dibentuk oleh sisa-sisa Phoenix surgawi akan jatuh ke lembah. Dengan suara gemuruh, itu memasuki tubuh Feini. Feini tiba-tiba menjerit keras, seolah-olah dia sangat kesakitan. Dia tidak tahan. Dengan panasnya api dan seluruh tubuhnya mulai meleleh, dia berangsur-angsur berubah menjadi Phoenix api dan mengerang. "Yang mulia," Yun Xiao berteriak kaget, "itu bukan dia. Ini adalah kesempatan besar. Jika kamu bahkan tidak tahan dengan rasa sakit kecil ini, bagaimana kamu bisa melangkah lebih jauh di masa depan? Kamu bisa menyelamatkannya sekarang, tapi jalanmu menuju Dao Ilahi akan berakhir di sini." Dao Ilahi. Yun Xiao segera mengerti, dan dia sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas nasihatmu, tuanku." Feini telah melampaui puncak jalur bela diri dan memasuki alam dewa sejati. Menyerap api kesadaran Phoenix akan sangat bermanfaat bagi tubuh dan kultivasinya. Api terus turun selama lebih dari 1 jam sebelum perlahan berhenti.
Seluruh langit dipenuhi dengan elemen api, dan udara akan terbakar dengan sendirinya jika tidak berhati-hati. Feini juga telah kembali ke bentuk manusianya, dia berbaring di atas batu besar dan perlahan menopang tubuhnya. Feini, Yun Xiao adalah orang pertama yang melangkah maju dan perlahan membantunya berdiri, begitu menyentuh tubuhnya, dia merasa sangat panas, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan secara otomatis melindungi tubuhnya dan memancarkan cahaya keemasan yang terang. Feini terkejut sejenak sebelum dia kembali sadar, dia menemukan bahwa kelima jari Yun Xiao diwarnai api dan perlahan-lahan terbakar. Suamiku, kamu lelah. Aku baik-baik saja, Yun Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, api ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan nyala api segera padam di telapak tangannya, kulit di tangannya seputih jade, dan tidak ada satu luka pun yang tersisa. Baru pada saat itulah Feini menyadari bahwa tubuhnya penuh dengan energi unsu, sepertinya ada bayangan Phoenix yang berputar-putar di atas dantiannya, dan dengan setiap gerakan, energi yang sangat murni mengalir melalui tubuhnya. Alam ini terlalu mengagumkan. Dia sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, alam dewa. Bai Su Yui mengangguk dan tersenyum, Anda memang pembudidaya alam abadi sejati, Anda memiliki tubuh Phoenix. Dan setelah menyerap sisa kesadaran Phoenix surgawi, Anda telah menjadi pembudidaya alam abadi dalam arti sebenarnya, seperti Li Yun Xiao. Terima kasih atas nasihatmu, tuanku. Feini sangat gembira. Orang di depannya sangat asing, tetapi dia memberinya perasaan bahwa dia sulit untuk dilihat, dia sudah menebak bahwa dia kemungkinan besar adalah orang yang dia cari kali ini. Bai Lun Yui tertawa, tidak perlu berterima kasih kepada saya, ini tidak ada hubungannya dengan saya, sebaliknya, Anda harus berterima kasih kepada suami Anda dan Tuan Istana Hongyan, merekalah yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkanmu dari Zhan Yu dan saudaranya. Terima kasih, suamiku, terima kasih, saudari Hongyan. Hati Feini dipenuhi dengan emosi yang lebih hangat daripada kekuatan api primordial di tubuhnya, dia memandang keduanya dengan penuh kasih sayang, dan kemudian matanya tertuju pada Yun Xiao, pipinya sedikit merah. Kita semua bersaudara, tidak perlu terlalu sopan, Ku Hongyan tersenyum, kita harus berterima kasih kepada Fei Yang, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya, jika bukan karena penyelamatan Tuhan, saya khawatir kami tidak akan bisa melihatnya. Pada titik ini, mata Ku Hongyan memerah dan sedikit sakit. Hati Feini bergetar, dia memanggil nama Yun Xiao dengan lembut dan memegang tangannya erat-erat, menolak untuk melepaskannya. Suasana menawan itu langsung membuat Yun Xiao merasa sedikit tidak wajar, belum lagi ada banyak orang di sekitarnya, dia segera menarik tangannya dan tersenyum canggung saat dia berkata, ini tidak terlalu serius, jangan dengarkan omong kosong mereka, bagus kamu baik-baik saja. Iya, Feini menjawab dengan lembut, dengan kecerdasannya, dia secara alami tahu bahwa Ku Hongyan dan Simpul Roda 100 tidak akan berbicara omong kosong, situasi saat itu pasti lebih berbahaya dari yang mereka katakan, perasaan syukur yang tak terlukiskan mengalir di hatinya. Ada baiknya semua orang baik-baik saja, saya melihat bahwa semua orang telah mendapat untung dari kemalangan ini dan bahagia, tidak hanya Luo Yunsang dan Feini melangkah ke alam abadi sejati, tetapi kekuatan Yun Xiao tampaknya juga meningkat pesat, namun, energi roh bocah itu menyulitkan saya untuk mendeteksi basis kultivasinya yang sebenarnya. Mata Gu Qingqing berkedip saat dia menatap Yun Xiao sebentar, dia hanya bisa merasakan bahwa dia berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa perbedaannya. Anda memiliki mata yang bagus, tuanku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda benar-benar memiliki mata yang bagus, dia tidak mengatakannya dengan lantang, hanya mengakui itu benar. Ayo pergi, ikuti aku ke dalam rumah, beberapa hari ini, saya hanya fokus untuk menyembuhkan luka saya, untungnya, tidak ada masalah besar, inilah saatnya untuk memberitahu Anda beberapa hal. Senyum Bai Lun Yui menghilang, dan ekspresinya menjadi acuh tak acuh, dia memimpin semua orang ke rumah batu. Itu sangat sederhana dan kasar di dalam, hanya ada tempat tidur batu yang diletakkan di sana, ada beberapa susunan aneh yang diukir di tanah, tetapi tidak ada yang tahu untuk apa itu. Rumah sederhana ini vulgar, semuanya, tolong puaskan dengan itu. Bai Lun Yui memberi isyarat undangan dan masuk sendirian, dia duduk bersila di atas formasi kecil di udara dan menyatukan tangannya di dantiannya. Susunan segera mulai bekerja,
dan cahaya redup berkedip dan diserap ke dalam pakaian pengikat 100 roda, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya berkilau samar dan menyatu dengan susunan. Yun Xiao menoleh, meskipun dia tidak tahu apa susunan itu, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Apakah Yang Mulia merasa gatal? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Bai Su Yui tersenyum. Omong-omong, bagi orang tua ini untuk dapat melihatmu dengan tubuh yang sakit ini, itu bisa dianggap sebagai belas kasihan surga. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang itu sangat terkejut. Gu Qingqing bahkan lebih sedih. Dia menutup mulutnya dan berkata dengan sedih, apakah luka Daren begitu serius sehingga tidak bisa dipulihkan? Ada 3000 dao hebat di dunia, apakah tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, tuanku? Bai Su Yui sangat tenang, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mungkin, tapi tidak perlu, bahkan jika kamu bisa menyelamatkanku, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama, jadi mengapa membuang waktumu? Tuanku, Anda menyelamatkan hidup saya, kata Yun Xiao dengan serius, tolong beritahu saya metode perawatannya, saya akan menemukannya tidak peduli seberapa sulitnya. Bai Su Yui mengangkat tangannya dan menyela mereka, jika saya ingin hidup beberapa hari lagi, saya punya cara sendiri untuk memperpanjang hidup saya, jadi tidak perlu khawatir tentang itu, hanya saja tidak perlu sedih dalam hidup dan tidak perlu menderita dalam kematian. Selain itu, penyakit kronis ini telah mengganggu saya untuk waktu yang lama, dan saya lebih baik mati daripada hidup. Aku telah menyeret penyakit ini untuk menjaga hidupku hanya agar aku bisa melihat master tablet alam ilahi. Apa rahasia tablet alam ilahi ini? Yun Xiao bertanya dengan ekspresi serius, mengapa engkau begitu menghargainya, Tuhanku? Petik 2. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya putih perlahan naik dan berubah menjadi tablet alam ilahi. Dia memegangnya di telapak tangannya, dan cahaya yang mengalir berputar, terlihat sangat indah. Mata Bai Su Yui menyipit saat dia menatap monumen itu sebentar, dia sepertinya sedikit tergila-gila. Dengannya, ekspresi damai muncul di wajahnya saat dia berkata, di alam semesta yang luas, ada ribuan dunia dan pesawat yang tak terhitung jumlahnya, ketika setiap pesawat lahir, akan ada banyak objek yang menyertainya, sama seperti pesawat, mereka bisa dikatakan dipadatkan oleh kekuatan dunia. Tablet alam ilahi adalah kondensasi dari kekuatan alam-alam ini, dan itu mewakili aturan tertinggi dari senjata tingkat yang mendalam. Dengan kata lain, di alam bela diri surgawi, tidak mungkin untuk menyempurnakan senjata suci yang melampaui kualitas tablet alam ilahi. Aku sudah tahu itu, kata Yun Xiao, meski begitu, itu hanya artefak mistik kelas atas, meskipun patut diperhatikan, Anda tidak perlu melangkah terlalu jauh. Hehe, kamu tidak mengerti. Karena terkondensasi dari kekuatan alam, selain kekuatan itu sendiri, itu juga mengandung kehendak surga. Yang menyedihkan adalah bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pengejaran orang terhadap tablet alam ilahi hanya terbatas pada kekuatannya, tetapi mereka mengabaikan kehendak surga. Yang paling penting, bahkan jika itu diperoleh oleh orang-orang dalam beberapa waktu, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatannya dan menjadi orang yang ditakdirkan. Apa yang terjadi dengan orang yang ditakdirkan ini? Saya mendengar bahwa tablet alam ilahi tampaknya telah kehilangan roh artefaknya, sehingga tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Yun Xiao mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Yang disebut orang yang ditakdirkan adalah orang yang dipilih oleh takdir di Sungai Panjang Dao Surgawi, kata Bai Suan Yui. Dia memikul misi melaksanakan Dao Surgawi atas nama surga, ada perlindungan Dao Surgawi di dunia gaib, dan sangat sulit baginya untuk mati. Yun Xiao tercengang, jadi, saya memiliki perlindungan dari Dao Surgawi. Tanyanya, apakah itu berarti saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dan membunuh Tuhan yang menghalangi jalan saya? Petik 2. Hehe, alangkah baiknya jika sesederhana itu. Bai Su Yui menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, apa itu, Dao? Yun Xiao merenung sejenak, lalu menjawab, Dao adalah aturan, urutan segala sesuatu di dunia. Lumayan, jawabanmu sangat dekat, Anda dapat memahaminya dengan cara ini, Istana Shen Xiao memiliki aturannya sendiri, dan keluarga panjang memiliki aturannya sendiri, mereka adalah kode etik untuk kedua faksi, dan tidak ada yang bisa melewatinya. Setelah aturan dilanggar, mereka akan dihukum. Namun, jika anggota keluarga panjang memasuki Istana Awan Ilahi, dapatkah aturan Istana Awan Ilahi membatasi keluarga panjang?
Bai Suyui tiba-tiba melontarkan pertanyaan, dan semua orang tercengang. Jika kedua belah pihak bersahabat, keluarga panjang akan mematuhi aturan Istana Shen Xiao, kata Fei Ni, jika mereka tidak ramah, maka mereka tidak akan mematuhi aturan. Gu Qingqing sepertinya telah mengerti sesuatu, maksud tuanku adalah dengan cara ini, aturannya akan kacau. Bai Suyui tertawa, aturannya tidak dilanggar, mereka masih ada di sana, yang hancur adalah orang-orang dari dua sekte tersebut. Apa yang harus kita lakukan setelah kekacauan? Tanya Yun Xiao, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Bahkan jika itu kacau, orang-orang dari kedua sekte tidak akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh wilayah suci, karena wilayah suci adalah Dao yang lebih besar, apakah Anda mengerti? Petik 2. Yun Xiao mengangguk dan berkata, saya mengerti apa yang Anda maksud, tuanku, alam bela diri surgawi memiliki Dao, dan alam iblis memiliki Dao-nya, atribut keduanya berbeda, tetapi keduanya berada di bawah Dao surgawi alam semesta yang luas, keduanya hanyalah bentuk evolusi yang berbeda dari Dao surgawi. Ya, itu benar. Kamu sangat pintar, puji Bai Suyui, artinya, kekuatan alam hanyalah kekuatan yang berasal dari Dao, dari alam bela diri surgawi, itu bukan Dao surgawi, tertinggi alam semesta, kekuatan alam-alam bela diri surgawi melahirkan tablet alam ilahi, guntur ilahi rumah ungu yang menghancurkan dunia, naga sejati dan phoenix surgawi, dan sebagainya, kekuatan alam-alam iblis melahirkan 6 senjata iblis jalan, iblis es heart flame, dan sebagainya, mereka hanyalah salah satu manifestasi dari Dao surgawi di 1000 alam semesta yang besar. Apakah Phoenix surgawi juga terbentuk dari kekuatan alam? Fei Ni terkejut. Pakaian pengikat roda 100 menggelengkan kepalanya dan berkata, Phoenix surgawi tidak sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan alam, itu adalah burung purba yang membudidayakan dan memahami aturan alam ini, baru kemudian ia berevolusi menjadi burung abadi dan menjadi Phoenix surgawi, ini tidak jauh berbeda dengan naga sejati yang terkondensasi dari kekuatan alam. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tuanku, kata Yun Xiao, tapi apa hubungannya ini dengan takdir? Petik 2. Bai Lun Yui tersenyum dan berkata, mari kita lanjutkan dengan topik sebelumnya, jika keluarga panjang menyerang Istana Awan Ilahi, Istana Awan Ilahi secara alami akan melawan, kemudian, kita harus memilih seorang kandidat untuk melawan musuh dengan harta Istana Awan Ilahi, di permukaan, ini terlihat seperti pertempuran hidup dan mati antara orang-orang di alam dalam, tetapi pada kenyataannya, ini adalah pertempuran hidup dan mati antara dua alam. Pertempuran hidup dan mati antar alam. Semua orang terkejut, mereka semua pernah mendengar ini sebelumnya. Gu Qingqing terkejut, mungkinkah alam itu sendiri memiliki kesadarannya sendiri? Bai Suyui menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apakah alam memiliki kesadarannya sendiri, tetapi alam itu seperti tubuh manusia, ketika diserang oleh kekuatan eksternal, itu pasti akan melawan. Dao surgawi sangat luas, dan apa yang saya lihat hanyalah puncak gunung es. Ku Hongyan, yang telah mendengarkan dengan tenang, berkata, Yang mulia, maksud Anda Li Yun Xiao adalah orang yang dipilih oleh alam seni bela diri surgawi. Petik 2. Bai Suyui mengangguk dan berkata, ya, kehendak tablet alam ilahi itu sendiri adalah perwujudan dari kehendak pesawat, karena artefak suci surgawi telah memilihnya sebagai tuannya. Itu juga telah diakui oleh kekuatan pesawat, oleh karena itu, Yun Xiao memiliki perlindungan dari kehendak surga, tetapi Anda harus memahami bahwa bahkan kekuatan pesawat tidak maha kuasa, atau dia tidak perlu takut akan invasi dunia iblis. Karena pesawat memiliki keinginan, mengapa tidak mengirimkan petir ungu dan menghancurkan semua iblis dan sumber iblis di alam seni bela diri surgawi? Fei Ni bertanya, bingung. Pesawat itu hanya aturan perlindungan diri, kata Yun Xiao, itu tidak bisa melampaui ruang lingkup Dao surgawi alam semesta, ini tidak seperti Anda dan saya, yang memiliki kehendak bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu benar, Tuan Muda Yun Xiao sangat pintar, tampaknya tablet alam ilahi telah memilih orang yang tepat. Bai Suyui memuji, memperlihatkan ekspresi puas. Yun Xiao tersenyum kecut dan berkata, kamu terlalu baik, tuanku, dipilih oleh benda ini membuatku merasa seperti telah menjadi pelayan tablet alam ilahi, mengapa saya tidak memberikannya kepada orang lain? Saya tidak ingin menjadi orang yang dipilih oleh pesawat. Haha,
Orang yang dipilih oleh pesawat mungkin bukan orang yang tepat, ini juga merupakan manifestasi dari kekurangan dalam kekuatan alam. Banyak master tablet telah meninggal di masa lalu, tetapi harga untuk membuktikan bahwa pilihan pesawat itu salah adalah kematian Anda. Apakah kamu benar-benar ingin mencoba? Bai Su Yui menatapnya sambil tersenyum. Saya harus membayar kesalahannya dengan hidup saya. Lupakan saja. Yun Xiao mengutuk tak berdaya. Semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Saat itu, Dewa Dunia memimpin para ahli dunia untuk bertarung melawan Tuhan Iblis. Tak terhitung jumlahnya dari mereka terbunuh dan terluka, dan baru kemudian mereka menukar 100.000 tahun kedamaian. Jika tidak, dunia ini akan lama dilahap oleh dunia iblis, dan tidak akan ada lagi di dunia ini. Yun Xiao tercengang, dia mengingat apa yang dikatakan Mulindi, bahwa alam iblis adalah alam dengan tingkat yang lebih tinggi daripada alam bela diri surgawi. Jika kedua alam itu bergabung, alam bela diri surgawi akan menjadi yang harus dilahap. Mungkin ini adalah apa yang disebut perang dua alam. Di permukaan, itu tampak seperti pertempuran hidup dan mati antara orang-orang dari dua alam, tetapi pada kenyataannya, itu adalah perjuangan hidup dan mati antara alam seni bela diri surgawi. Topik ini langsung menyebabkan suasana di rumah batu menjadi berat. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Bai Su Yui terkekeh, kami akan melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Tapi, kata Yun Xiao, menurut pengamatan saya, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan kedua alam. Saat itu, satu Master Iblis turun dan hampir menghancurkan seluruh dunia. Sekarang 100.000 tahun telah berlalu. Bahkan jika Kaisar Iblis tidak dapat lagi memulihkan kekuatannya, siapa yang tahu jika masih ada keberadaan sekuat Kaisar Iblis di alam iblis saat ini. Selain itu, tidak termasuk Master Iblis, kekuatan Raja Iblis itu juga sangat menakutkan. Kami tidak tahu berapa banyak dari mereka yang ada. Jika ada ribuan atau puluhan ribu, maka begitu lorong antara dua dunia dibuka, tidak perlu bertarung. Saya tidak tahu, kata Bai Su Yui, saya tidak tahu kekuatan alam iblis saat ini, tetapi energi yang terkandung dalam alam seni bela diri surgawi sekarang lebih kuat daripada 100.000 tahun yang lalu. Adapun keberadaan seperti Master Iblis, hanya ada satu di dunia, karena itu adalah pilihan senjata iblis dari 6 jalan, seperti bagaimana tablet alam ilahi memilih tuannya, hanya ada satu tuan. Ku Hongyan bingung, bagaimana kekuatan alam seni bela diri surgawi bisa lebih kuat dari 100.000 tahun yang lalu. Itu adalah era para ahli alam dewa. Orang-orang lainnya juga tidak mengerti, hanya merasa bahwa ini jelas salah. Bai Su Yui tertawa, jangan lupa bahwa alam bela diri surgawi telah mengumpulkan kekuatan selama 100.000 tahun, sebagian besar pembangkit tenaga listrik teratas pada masa ini telah diserap ke dalam dunia abadi. Mungkin itu adalah kehendak pesawat, dalam persiapan untuk kesengsaraan iblis ini. Jika tidak, dunia yang begitu luas seperti dunia abadi tidak akan lahir. Gu Qingqing berkata, tetapi orang-orang di alam dalam mungkin tidak memiliki pemahaman seperti itu. Mereka mungkin tidak bersatu, kebanyakan dari mereka melakukan hal-hal mereka sendiri dan mencari keuntungan mereka sendiri. Tidak masalah, kata Bai Sinu Yui, begitu musuh masuki negara itu, kebanyakan orang masih bisa bersatu. Inilah yang disebut saudara yang bertarung satu sama lain dari luar tembok. Berapa banyak orang yang ada di dunia abadi saat ini? Tanya Yun Xiao, dan seberapa kuat mereka? Petik 2. Simpul Roda 100 berkata, pulau pemisahan misterius harus tahu ini lebih baik dariku, namun, saya tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Jika tidak, saya dapat melakukan ramalan dan membantu Anda menghitungnya. Pulau Xuan Li, Yun Xiao bertanya dengan ragu. Bai Su Yui memandang Musing dan tersenyum, Tuan Musing berasal dari pulau pemisahan misterius, bisakah kamu membantu lelaki tua ini memecahkan keraguanku? Mata semua orang tiba-tiba beralih ke Musing, Buzi dan dua lainnya sudah tercengang. Apa yang dikatakan Simpul Roda 100 itu seperti cerita fantasi. Benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. Saya telah belajar banyak dari apa yang Anda katakan, Tuanku. Bisakah saya menyampaikan beberapa isi percakapan Anda kepada Tuan Pulau? Tanya Musing dengan suara yang dalam. Bai Su Yui tersenyum dan berkata, tentu saja saya bisa, dan saya tidak bisa meminta lebih. Jika bukan karena kenyataan bahwa saya tidak bisa bergerak bebas,
Saya secara pribadi akan pergi ke pulau itu untuk mengobrol dengan Tuan Ye Qingyu. Niat awal dari pendirian Pulau Pemisahan Misterius adalah untuk melawan kesengsaraan iblis. Saya hanya tidak tahu bagaimana perkembangannya selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu situasi di pulau itu, tapi saya yakin itu bagus. Kata Musing setelah berpikir sejenak. Itu bagus, kata simpul itu. Tuan Ye Qingyu sangat berbakat, dan dia adalah tokoh kunci dalam perang penyegelan iblis. Sekarang dia mengendalikan Pulau Pemisahan Hitam. Dia pasti akan menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam kesengsaraan iblis di masa depan. Saya harap dia bisa melihat Li Yunxiao dengan baik. Aku pasti akan membawa kata-katamu kembali ke Pulau Tuan. Musing menangkupkan tinjunya dan berkata, Pulau Pemisahan Misterius tampaknya menjadi sekte di dunia abadi. Tanya Yunxiao, apakah itu benar? Petik 2. Bailun Yui menjelaskan, kamu bisa mengatakan itu. Niat awal membuka dunia abadi adalah untuk kesengsaraan iblis 100.000 tahun kemudian, namun, tidak semua orang mempercayainya, dan tidak semua orang mau peduli dengan masa depan. Niat awal dari banyak seniman bela diri hanyalah untuk memperpanjang umur mereka. Tuan Ye Qingyu adalah Raja Wilayah Timur dan memiliki banyak kontak dengan Dewa Alam Semesta di masa lalu. Dia secara alami percaya pada kesengsaraan iblis. Untuk mengumpulkan kekuatan alam bela diri surgawi dengan lebih baik, dia membuka pulau terapung di dunia abadi untuk mengumpulkan esensi kekuatan seluruh dunia abadi dan merekrut tokoh-tokoh kuat dari semua lapisan masyarakat. Syarat untuk bergabung dengan Pulau Pemisahan Misterius sangat sederhana. Selama Anda bersumpah setia kepada Pulau Pemisahan Misterius dan bersedia berpartisipasi dalam perang kesengsaraan iblis, Anda dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki pulau dan menikmati semua jenis sumber daya di pulau itu. Ye Qingyu ini adalah Raja Wilayah Timur. Yunxiao bertanya dengan heran, dia Raja Wilayah Timur. Petik 2. Dia berpikir dalam hati bahwa Raja Wilayah Utara, Ling Mudi, dan Raja Wilayah Barat, Bei Jinghong, masih berada di tablet alam ilahinya. Tampaknya beberapa tokoh kunci dalam perang penyegelan iblis saat itu belum mati. Gu Qingqing berkata, selama 100.000 tahun terakhir, Pulau Pemisahan Misterius telah mengirim orang untuk merekrut setiap ahli yang memasuki dunia abadi dengan syarat, sayang sekali wanita ini terlahir menyukai kebebasan, jadi saya tidak punya pilihan selain berkeliaran dan menemukan tempat yang bisa dianggap baik untuk menyegel diri. Musing tersenyum, wajah metaliknya yang dingin berkedip dengan cahaya dingin. Ketika saya pertama kali bergabung dengan Pulau Pemisahan Misterius, itu memang untuk sumber daya pulau. Saya tidak percaya pada kesengsaraan iblis apapun. Terus terang, saya tidak percaya bahkan sekarang. Selain itu, bahkan jika benar-benar ada kesengsaraan iblis, aku mungkin tidak akan bisa menunggunya dengan umurku. Siapa yang peduli jika itu membanjiri langit setelah aku mati? Setiap orang memiliki ambisi masing-masing. Simpul itu tertawa, Anda tidak bisa memaksanya. Tapi Musing sudah bersumpah untuk memasuki pulau itu. Jika kesengsaraan iblis benar-benar datang, itu bukan terserah Anda. Kalau begitu mari kita lihat apakah umurku layak dijalani. Musing mendengus dan tidak berkomentar. Faktanya, siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Dia akan bahagia jika dia bisa melihat kesengsaraan iblis. Simpul roda 100 mengeluarkan slip jade seukuran kepalan tangan, yang bersinar dengan cahaya keemasan. Itu perlahan terbang dan mendarat di depan Yunxiao, lalu berkata sambil tersenyum, cetak informasi di dalamnya ke otakmu dan kemudian hancurkan. Yunxiao mengamati ruangan dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa itu kosong, hanya dengan koordinat ruang dan waktu. Mungkinkah ini Xuan Ni? Bai Su Yui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi bukan itu saja. Koordinat ruang waktu ini dihitung menggunakan setengah sisa dari umur saya, dan mereka berisi kunci untuk perang dua dunia. Anda secara alami akan mengerti ketika saatnya tiba. Mengapa Anda masih berpura-pura misterius pada saat seperti ini? Yunxiao cukup tidak puas. Tidak bisakah Anda menjelaskan diri Anda? Petik 2. Dia mengepalkan jari-jarinya, dan golden jade slip di depannya langsung berubah menjadi pecahan emas dengan ledakan, dan tersebar ke langit. Gu Qingqing memarahi, tuanku punya alasannya, tidak bisakah kamu lebih sabar? Bai Su Yui tersenyum pahit dan berkata, bukannya saya ingin berpura-pura, tetapi jika informasi ini bocor, itu pasti akan menimbulkan masalah besar. Saya takut saya akan menyentuh surga dan menyebabkan perubahan, jadi saya tidak bisa ceroboh. Baiklah,
Aku akan mengingatnya di kepalaku, ketika saatnya tiba, saya akan melihat apakah itu seperti yang Anda katakan dan apakah ada poin kunci. Baru pada saat itulah ketidakpuasan Yun Xiao menghilang, dia bertanya, apakah Anda tahu di mana roh itu, Tuhanku? Kamu adalah penguasa tablet alam ilahi, kata simpul roda 100, Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan itu cepat atau lambat. Yun Xiao, hehe, Gu Qingqing berkata, meskipun Tuan dapat mengetahui apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya, semakin dekat dengan Dao Surgawi, semakin berbahaya bagi diri sendiri, jika guru meramalkan roh tablet untukmu, dia mungkin sudah mati sekarang. Yun Xiao menghela nafas dan berkata, begitu, tapi, ada satu hal lagi, apakah bulu ekor Phoenix yang asli di alam kehidupan abadi ada di tangan Fan Yao? Apakah kita punya kesempatan untuk mendapatkannya? Itu memang ada di tangan Fan Yao, kamu bisa pergi dan mencoba, jika saya benar-benar bisa mendapatkannya, Fei ini akan dapat menyelesaikan 9 transformasi nirvana dari Phoenix Surgawi, mengolah tubuh Phoenix sejati, dan melangkah ke ranah penguasa. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuanku, kata Yun Xiao dengan tinju tertangkup, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Tunggu, ingat ini juga, kata simpul roda 100 itu, dia melakukan segel tangan di udara, dan matanya berubah menjadi keemasan, rune melintas di matanya terus-menerus, dan mereka padat bersama. Hati Yun Xiao bergetar saat dia melihat dengan ngeri, karakter-karakter itu sebenarnya adalah karakter maha kuno, meskipun dia tidak bisa memahami sejumlah besar dari mereka, dia bisa dengan jelas mengatakan dari karakter buram bahwa yang di depannya adalah salah satu dari 4 seni ilahi besar, mantra primordial sejati. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengingat semuanya, tetapi karakter-karakter itu seperti jarum emas, terus-menerus menusuk altar spiritual dan lautan kesadaran, dan kemudian menghilang. Itu adalah simpul roda 100 yang menuangkan kitab suci ke dalam pikirannya dengan teknik rahasia. Yun Xiao meringis kesakitan dan berkeringat dingin. Terbang. Ku Hongyan adalah orang pertama yang menyadari kelainannya, dia hendak menyerangnya dengan ngeri, tetapi segera dihentikan oleh Gu Qingqing, yang berteriak, jangan main-main. Yang Mulia mentransfer kekuatannya ke dalam tubuhnya. Transfer kekuatan. Beberapa dari mereka terkejut, tetapi mereka mengerti kedalamannya, mereka segera tidak berani bergerak dan berdiri diam di samping untuk menjaga. Di mata semua orang, mereka hanya bisa melihat lapisan cahaya keemasan pekat muncul di tubuh kedua orang itu, selain itu, sulit untuk mendeteksi hal lain. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan menghilang. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi kepalanya dengan tangannya dan mengerang, kepalanya berkeringat dingin. Para wanita buru-buru maju dan mengeluarkan sapu tangan harum untuk menyeka wajahnya. Gu Qingqing melangkah maju dan datang ke simpul roda 100, dan berkata dengan ngeri, Tuanku, apa yang kamu lakukan? Penampilan Bai Suyui tiba-tiba menjadi sedih, seolah-olah telah merenggut yang terakhir dari hidupnya, rambut peraknya kehilangan kilaunya, dan matanya keruh dan tak bernyawa. Bai Suyui menundukkan kepalanya dan melambaikan tangannya, ayo pergi, kalian semua. Gu Qingqing dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, Tuanku, mengapa Anda harus melakukan ini? Namun, Bai Suyui tidak menjawab, dia masih menundukkan kepalanya dan tidak bergerak, hanya lubang hidungnya yang mengeluarkan napas ringan, itu sangat panjang, seolah-olah dia mengatur napasnya. Yun Xiao menahan rasa sakit dan membungkuk kepada Bai Lun Yui, lalu perlahan meninggalkan rumah batu. Gu Qingqing tahu bahwa simpul roda 100 tidak akan menjawabnya lagi, jadi dia tidak bisa menahan tangis, dia juga membungkuk lagi dan pergi bersama yang lain. Tubuh simpul roda ke-100 tidak bergerak, beberapa hari kemudian, suara seorang pria datang dari luar rumah batu, lihat, ini rumah batu. Kemudian, seorang wanita berkata, rumah batu ini terlihat persis seperti potret yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, saya tidak berpikir bahwa kami akan benar-benar menemukannya. Aku ingin tahu apakah Tuhan itu masih ada di dalam. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. Kemudian, dia mendengar ketukan hormat di pintu, apakah ada orang di ruangan itu? Saya Duanmu Yuyu dan adik perempuan saya, Duanmu Chang, datang untuk memberi penghormatan kepada Anda, senior. Setelah menunggu lama, Bai Suyui masih tidak bergerak.
Diskusi lembut Duanmu Yuyu dan Duanmu Chang bisa terdengar dari luar pintu. Segera setelah itu, mereka berdua perlahan mendorong pintu rumah batu. Cahaya redup bersinar dan jatuh ke tubuh Bai Su Yui, membuatnya terlihat sangat tua. Kalian ada di sini. Pada saat ini, Bai Lun Yui mengangkat kepalanya sedikit, matanya masih tak bernyawa saat dia berbicara dengan lemah. Duanmu Yuyu dan Duanmu Chang berdiri di depan pintu, mereka agak terkejut saat mereka melihat lelaki tua itu. Untuk sesaat, mereka linglung. Duanmu Yuyu melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Apakah tuanku Simpul Roda 100? Bai Su Yui terkekeh, dan wajahnya akhirnya menunjukkan kilau, matanya menyapu kedua saudara kandung itu, dan dia memuji, lumayan, seekor naga di antara manusia. Duanmu Qi sama sekali tidak mengecewakan saya, dia telah membesarkan keturunan yang luar biasa. Kedua saudara kandung itu terkejut dan segera mengkonfirmasi identitas lelaki tua di depan mereka. Keduanya segera membungkuk. Duanmu Yuyu berkata dengan hormat, senior memang dermawan leluhur Duanmu Qi, adik perempuan saya dan saya memberi penghormatan kepada senior. Hehe, tolong bangun. Tidak perlu formalitas, ini adalah kehendak surga bagimu untuk datang dan menemuiku untuk terakhir kalinya. Mata Bai Su Yui penuh kelegaan, seolah-olah dia sangat puas dengan pengaturan Dao Surgawi. Duanmu Yuyu berkata, nenek moyang kami selalu menyebutmu, sejak dunia kekal terbuka, kami datang ke sini, aku tidak menyangka kamu masih hidup, ini benar-benar mengejutkan. Hehe, aku tidak akan bisa hidup jika aku menunggu beberapa hari lagi. Bai Su Yui mengangkat tangan kirinya, dan gelang giok hitam tebal di pergelangan tangannya perlahan dilepas, itu terbang di depan Duanmu Yuyu dan berkata, Duanmu Qi telah mempelajari 20-30% dari warisan garis keturunan kita, sisanya 70-80% ada di gelang giok ini, aku akan menyerahkan semuanya kepadamu sekarang. Ah! Kakak dan adik itu sama-sama terkejut, mereka hanya datang ke sini karena penasaran dan tidak menyangka akan melihat orang yang disebutkan dalam kata-kata terakhir leluhur mereka, apalagi untuk mendapatkan kesempatan besar seperti itu. Bai Su Yui terkekeh, leluhur Anda hanya belajar 20-30% darinya, jadi Anda tidak bisa menyalahkannya, hanya saja saya tidak cukup berbakat, jadi saya hanya belajar 50-60%, itu sebabnya saya tidak mengajar murid saya dengan baik. Tuan terlalu rendah hati. Duanmu Yuyu buru-buru menyingkirkan gelang giok, setelah menyapunya dengan indera spiritualnya, dia langsung sangat gembira, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Di dalam gelang giok ada tongkat emas dengan 9 cincin timah, itu adalah item untuk ramalan yang telah dibaca Duanmu Qi di banyak catatannya, itu adalah pusaka dari garis keturunan ini. Selain itu, ada juga sejumlah besar senjata tingkat mendalam, pil obat, dan segala macam slip jade. Bagaimana kultivasi keterampilan primordial sejatimu? Tanya Simpul Roda 100 itu. Kedua saudara kandung itu terkejut dan dengan cepat merespons. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya baru mencapai tingkat kelima, volume kedua, kata Duanmu Yuyu. Pipi Duanmu Chang sedikit merah saat dia berkata dengan malu, aku hanya mengolahnya ke tingkat ketiga, bagian 1. Pakaian Simpul Roda 100 itu mengangguk sedikit dan berkata, ini sudah tidak buruk, taktik primordial yang sebenarnya memiliki total 9 level, saat itu, Duanmu Qi hanya berkultivasi ke tingkat ke-6, bahkan saya baru mencapai tingkat ke-8, seluruh tingkat ke-9 dari seluruh volume tercatat dalam 9 staf bintang berkilau, jika Anda ditakdirkan untuk mempelajarinya, maka Anda bisa. Terima kasih banyak, senior. Kedua saudara kandung itu sangat gembira dan bersyukur. Aku harus menjadi orang yang berterima kasih, kata Simpul Roda 100 sambil tersenyum, itulah mengapa warisan garis keturunan awal mutlak kita tidak berakhir di tanganku. Duanmu Yuyu berkata dengan ekspresi serius, senior, saya tidak akan berterima kasih atas kebaikan Anda yang besar, jika ada sesuatu yang ingin diinstruksikan senior kepada saya, junior ini akan melakukan apa saja untuk membantu senior mencapainya bahkan jika saya harus melalui api dan air. Petik 2. Dengan penglihatannya, dia secara alami mengerti bahwa roda ke-100 kehidupan Yui akan segera berakhir, selain itu, kehidupan Peramal sering mengintip ke dalam Dao Surgawi dan dihukum oleh Dao Surgawi, yang tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, dia biasanya sangat tertarik pada ramalan untuk hal-hal kecil,
tetapi dia tidak berani melakukannya dengan sembarangan dalam hal yang berkaitan dengan nasib surgawi. Simpul 100 roda itu tertawa dan berkata, tidak ada yang penting, jika ada, itu adalah kesulitan kesengsaraan iblis. Anda perlu mengamati Yun Xiao dengan baik, jika dia dapat dikenali oleh tablet alam ilahi, Anda harus mendukungnya dengan seluruh kekuatan Anda. Anda tahu Li Yun Xiao? Duanmu Yuyu bertanya dengan heran, senior, Anda mengenalnya. Bukankah dia sudah mendapatkan tablet alam ilahi? Simpul roda 100 menghela nafas, tablet alam ilahi yang dia peroleh adalah benda mati yang telah kehilangan roh tabletnya, dia perlu diakui oleh roh tablet untuk dianggap sejalan dengan kehendak jalan besar dunia ini. Dengan kekuatanku, aku hanya bisa menghitung satu atau dua hal tentang kesengsaraan iblis, dan aku tidak berani menghitungnya selama terlalu banyak hari. Kalau tidak, aku akan berubah menjadi abu dan tidak akan bisa melihatmu hari ini. Duanmu Yuyu buru-buru berkata, senior meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani orang-orang, demi mata pencaharian rakyat jelata, kontribusi Anda akan dihargai selama ribuan tahun. Bai Su Yui tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu menyanjungku, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mati dalam perang penyegelan iblis, dan bahkan mereka berkorban lebih dari saya, masa depan masih akan tergantung pada kalian orang-orang muda, era ini milikmu, dan nasib surga juga ada padamu. Jangan khawatir, tuanku, kata Duanmu Yuyu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yun Xiao. Anda tidak perlu mengakui kematian Anda, kata simpul itu, biarkan langit yang memutuskan. Jika tablet alam ilahi meninggalkan Yun Xiao, Anda perlu menemukan tuan yang bijaksana untuk bergabung. Iya, kedua saudara kandung itu sedikit terkejut dan buru-buru menjawab. Bai Su Yui melambaikan tangannya dan berkata, kalian bisa pergi. Senior, apakah ada lagi yang ingin kamu katakan? Duanmu Yuyu tercengang. Tidak ada yang lain, kata simpul roda 100 itu, penampilanmu telah memenuhi setengah dari keinginanku, dua teman lagi akan datang. Aku ingin tahu apakah aku bisa menunggu sampai saat itu. Dua teman, saya tidak tahu siapa itu, tapi kami bisa melayani di sisi senior, Duanmu Yuyu buru-buru berkata. Hehe, kedua teman ini tidak bisa diremehkan, Anda harus pergi dengan cepat, jika kamu terus tinggal, kamu akan merusak rencanaku. Bai Su Yui terkekeh dan melambaikan tangannya lagi, dia menundukkan kepalanya dan tidak lagi berbicara. Duanmu bersaudara menunggu beberapa saat dan menemukan bahwa pakaian simpul roda 100 itu sepertinya tertidur, mereka saling memandang dan kemudian membungkuk 9 kali dengan hormat sebagai hadiah warisan, kemudian, mereka membungkuk dan meninggalkan rumah batu. Kakak, sepertinya apa yang ditulis leluhur di catatannya itu benar, tampaknya dao surgawi berubah, dan itu benar-benar akan mengembalikan 10 aturan, jadi, seharusnya benar bahwa Yun Xiao telah menjadi dewa. Setelah terbang sebentar, Duanmu Chang akhirnya kembali sadar dan berkata dengan hati-hati. Duanmu Yuyu juga dipenuhi dengan emosi, dia menghela nafas, keterampilan ramalan senior benar-benar tak terduga, kami jauh lebih rendah darinya. Duanmu Chang berkata, kakak, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, pengurangan nasib surgawi bertentangan dengan kehendak surga, kamu akan dihukum oleh surga, saya tidak ingin apapun terjadi pada Anda. Nah, mari kita bicara tentang pengurangan di masa depan, yang paling penting sekarang adalah memahami sepenuhnya keterampilan sejati primordial, saya bertanya-tanya berapa banyak yang bisa saya pelajari. Mata Duanmu Yuyu berkedip dengan cahaya terang, saya harap itu bisa berperan dalam kesengsaraan iblis, sehingga perjalanan saya ke dunia ini tidak. Duanmu Chang tertawa, reputasi kakak laki-laki termasyur, gelarnya adalah Tian Yan, dan dia dihormati oleh puluhan ribu orang, bagaimana Anda bisa hidup? Petik 2. Haha, siapa yang akan menganggap serius reputasi yang tidak pantas seperti itu? Ayo, Duanmu Yuyu tertawa, keduanya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang ke cakrawala. Setelah beberapa hari lagi, lebih dari 10 sinar cahaya terbang dari langit seperti meteor, mereka berubah menjadi hujan meteor dan jatuh di sekitar rumah batu. Kekuatan orang itu tirani, dan saat dia mendarat, auranya menutupi daerah sekitarnya sejauh beberapa mil. Beberapa orang yang memimpin adalah Wei Qing dan putranya, Luo Qingyun, dan Wu Dacheng. Indra ilahi Wei Qing menyapu rumah batu dan dia mengerutkan kening, apakah ini tempatnya? Wu Dacheng memegang jarum di tangannya,
menunjuk ke rumah kecil itu, seharusnya benar, saya ingin tahu apakah teman lama saya telah meninggal setelah bertahun-tahun. Dia terkekeh dan melangkah maju, dia mengangkat kakinya dan mendorong pintu batu itu terbuka, simpul roda 100, apakah kamu sudah mati? Petik 2. Ledakan. Pintu batu itu hancur dalam sekejap, tidak hanya itu, seluruh rumah batu juga runtuh dengan ledakan keras, memperlihatkan sosok simpul roda 100. Kamu akhirnya di sini, Tuan Luanyu. Bai Su Yui mengangkat kepalanya, dan matanya yang keruh tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, dia benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya, dan rambut putihnya juga mulai berangsur-angsur bersinar seperti 100 bunga yang mekar. Baru pada saat itulah Wei Qing dan yang lainnya tahu nama asli Wu Dacheng, dia dipanggil Luanyu, tetapi nama ini sangat asing, dan mereka tidak memiliki informasi tentang hal itu di benak mereka. Selain itu, lelaki tua di rumah batu itu jelas tampak seperti berada di ambang kematian, tetapi dia tiba-tiba menjadi penuh vitalitas, jelas bahwa dia berada di saat-saat terakhirnya, mungkinkah orang ini tahu bahwa Luanyu akan datang, jadi dia bertahan dan menunggu di sini. Kecurigaan muncul di hati semua orang, dan mereka sangat ingin tahu tentang identitas Yuri dan lelaki tua ini. Bersambung.